Panggilan dan beribadah. Selamat hari Natal bagi kita semua. Selamat hari Natal. Sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah lahir Juru Selamat dunia, puji syukur dan hormat kita persembahkan padanya. Sembahlah Tuhan Allah, puji dan muliakanlah namanya dengan nyanyian. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 48 bait yang pertama. Dengarlah hukum Tuhan di pesta Natal pertama ini yang tertulis di Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 56 bait yang kedua dan keempat.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 51 bait yang ketiga. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan di pesta Natal pertama ini, yaitu dari Mazmur pasal 148, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 57 bait yang kedua dan ketiga.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 59 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah pada pesta perayaan Natal. Hari ini tertulis dalam kitab Injil, Lukas pasal 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejatinya inti Natal itu adalah sukacita dan damai sejahtera. Tapi kalau boleh bertanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kadar sukacita kita ada di kisaran angka 1 sampai 10,
Artinya angka 10 itu penuh sukacita, hati berkobar-kobar seperti sering kita temukan bahasa Alkitab. Tapi sebaliknya angka 1 itu ada dalam keadaan frustrasi, penuh keluhan, menyimpan kemarahan, dan lain sebagainya. Atau 5 misalnya, ada rasa gembira, ada yang menyenangkan, tetapi juga di segi lain terkuras energi karena beratnya beban, adanya pergumulan, dan lain sebagainya. Bolehkah Bapak, Ibu, Saudara memeriksa sejenak ke dalam hati kita masing-masing? Kira-kira kita ini di angka berapa? Entah di angka berapa kadar sukacita kita pada saat ini, apalagi melihat hidup kita ke belakang. Tetapi hari ini, perayaan Natal yang luar biasa ini, kiranya dengan mendengarkan firman Tuhan ini, sukacita kita menjadi penuh, menjadi sempurna. Hati kita penuh sukacita, hati kita berkobar-kobar dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan yang kita rayakan. Dan kabar baik dan kabar sukacita bagi manusia sejak dahulu dan sampai kepada kehidupan kita sekarang ini adalah bahwa Allah itu menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara yang dapat kita mengerti. Allah menghubungkan dirinya dengan setiap generasi tanpa pandang bulu. Dan khususnya dalam firman Tuhan pasal 2 ini dalam kitab Lukas, ini berawal dari kesukaan besar untuk seluruh bangsa yang diberikan oleh Allah. Seperti ada dalam ayat 10, walaupun tidak bagian dari Nats Khotbah hari ini. Dan juga pewartaan bahwa telah lahir bagi bangsa-bangsa juru selamat, seperti ayat 11. Jadi ini adalah sukacita besar yang kiranya membuat umat manusia sepanjang sejarah dipenuhi sukacita dan hati berkobar-kobar karena lawatan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saudaraku, ada yang menarik dalam firman Tuhan, walaupun sudah sering kita dengar. Di sini Tuhan memakai para gembala untuk menyatakan kehendaknya. Mengapa menarik? Karena sesungguhnya di kalangan orang-orang Yahudi, para gembala ini karena mereka ini adalah pekerja kasar, biasanya mereka ini dianggap rendah di mata masyarakat. Dan gembala-gembala biasanya meninggalkan rumahnya dalam waktu yang lama, dan mereka biasanya tidak aktif di bait Allah, sama seperti normalnya orang-orang Yahudi yang beribadah di bait suci. Tetapi para gembala biasanya tidak aktif beribadah di bait suci. Dan satu lagi, gembala pada waktu itu tidak diizinkan sebagai saksi di ruang pengadilan karena dianggap tidak dipercaya atau tidak kompeten. Inilah gambaran keadaan kehidupan seorang gembala pada zaman itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para gembala ini justru dipilih oleh Allah untuk mendengarkan kabar sukacita. Gembala-gembala ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat Yesus Juru Selamat dunia yang lahir. Dan gembala-gembala ini diperkenankan Tuhan sebagai saksi hidup menjadi pewarta kabar sukacita. Memang sebelumnya sudah pernah Allah memanggil gembala untuk tugas besar. Musa misalnya, dia dipanggil untuk sebuah tugas besar ketika dia menggembalakan domba. Kita tahu juga bahwa Daud dipanggil oleh Allah menjadi raja ketika dia menggembalakan domba. Pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari peristiwa ini, bahwa
ada kalanya orang tidak diperhitungkan sesamanya manusia, tapi itu berharga di mata Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan para gembala ini. Dan dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa tahu ada saat-saat tertentu bahwa kita merasakan tidak layak, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa setiap orang itu berharga di mata Tuhan, dan setiap orang bisa Tuhan pakai untuk rencana dan pekerjaannya. Nah, sesudah Tuhan menjumpai para gembala ini melalui malaikat, mereka ini berbuat sesuatu dan mereka mengalami sesuatu juga yang sangat berharga. Dan pengalaman para gembala ini juga kiranya boleh menjadi kabar baik bagi kita semua. Kita bisa melihat ada 4 hal yang boleh terjadi kepada para gembala ini dan menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita. Yang pertama, sesudah para gembala ini mendengar suara Tuhan melalui malaikat, mereka itu bergerak cepat. Ayat 15, marilah kita pergi ke Betlehem. Dan juga mereka benar-benar cepat berangkat. Pertanyaannya, apa yang menggerakkan mereka ini bergerak cepat? Satu hal yang menjadi penggerak mengapa para gembala ini bergerak. Seperti juga dalam ayat 15 dikatakan seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan yang berfirman, karena Tuhan yang memberitahukan, maka para gembala ini tidak menunggu, tetapi langsung bergerak seirama dengan kehendak Tuhan. Dan ini juga khotbah yang hidup kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan menyampaikan rencana yang baik kepada kita, ini kiranya mendorong, menggerakkan kita untuk cepat bergerak menunaikan tugas panggilan kita. Yang kedua, sesudah mereka bergerak cepat untuk melihat Yesus, dan kita menyaksikan bahwa para murid ini benar-benar melihat Yesus bayi yang lahir itu. Di ayat 11 sudah dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Yang diberitakan yang sudah lahir itu, para gembala ini menyaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri Yesus yang lahir itu. Dan itu jugalah yang menjadi perenungan kita di pesta besar merayakan Natal pada hari ini. Sesungguhnya kita merayakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, di situ pasti ada sukacita dan damai sejahtera seperti di awal tadi kita sampaikan. Jadi bagaimana dengan Natal kita yang kita hayati, kita imani sebagai perjumpaan kita kepada Tuhan pada ibadah, pada pesta kita pada hari ini, supaya sukacita dan damai sejahtera sungguh-sungguh milik kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati, jangan sampai perayaan Natal yang sudah kita lakukan dan termasuk perayaan Natal kita hari ini hanya menyisakan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita perhatikan, bisa saja yang tersisa dari Natal-Natal yang banyak kita rayakan, pertama bisa menyisakan sampah, kedua bisa menyisakan penyakit, yang ketiga bisa menyisakan hutang, dan sedihnya, ironisnya bisa juga keempat menyisakan perselisihan, menyisakan pertengkaran. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal yang sukses adalah kalau kita semua sungguh-sungguh memiliki sukacita dan damai sejahtera.
Dan ini menggerakkan kita untuk bersemangat sebagai pemberita Injil melalui kata dan kesaksian hidup. Dan itulah nomor 3 yang terjadi dalam hidup para gembala dan menjadi pesan utama dalam kehidupan kekristenan kita. Yang ketiga ini adalah bahwa para gembala itu bersaksi. Sesudah gembala ini mendengar pesan Tuhan dan melihat langsung Yesus yang lahir itu, juru selamat dunia yang diberitakan, para gembala ini bersaksi. Mereka menjadi pemberita kabar sukacita. Karena ini kesukaan besar bagi seluruh bangsa, maka peristiwa ini tidak boleh dirahasiakan. Dan perjumpaan dengan Kristus terlalu indah untuk didiamkan begitu saja. Itu sebabnya kita lihat bahwa orang yang mendengar itu disebutkan di sini heran, takjub. Gembala yang biasanya tidak didengar, tetapi orang kecil ini bisa melakukan pekerjaan besar dan berdampak besar jika Tuhan yang Maha Besar berkehendak memakai orang-orang yang Dia pilih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga adalah saksi. Dan sebagai saksi kita tidak menarik perhatian orang ke diri kita sendiri, tetapi kita mengarahkan pandangan sesama kita dan diri kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak harus semuanya melakukan hal-hal yang spektakuler, tetapi bisa saja dengan melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar, buahnya bisa dahsyat. Dan yang terakhir, yang keempat, para gembala ini sesudah semuanya ini terjadi, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Memang para gembala ini dikatakan kembali ke pekerjaannya, tidak mendapat pekerjaan baru. Tetapi ada satu hal yang baru, bahwa mereka kembali ke pekerjaannya semula. Yang baru itu adalah mereka memuji dan memuliakan Allah. Dan itu sesuai dengan ayat 14, walaupun tidak bagian dari khotbah ini, tetapi satu rangkaian. Saya akan membacakan ayat 14 yang sangat terkenal. Di situ dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita perhatikan urutan ini tidak kebetulan, saudara-saudara. Yang dikatakan adalah kemuliaan bagi Allah, dan kemudian damai sejahtera di bumi. Urutan ini tidak kebetulan, tetapi harus seperti itulah yang terjadi. Kemuliaan hanya milik Allah. Kalau kita memuliakan Allah, maka dengan sendirinya kita akan memiliki damai sejahtera. Oleh karena itulah, sebagaimana para gembala ini yang diberikan Tuhan kesempatan bertemu dengan Kristus, dan mereka dipakai sebagai pewarta, mereka tidak mengagungkan dirinya, tetapi dikatakan di sini mereka memuji dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu godaan terbesar dalam hidup kemanusiaan kita adalah menarik kemuliaan untuk diri sendiri, sehingga sangat-sangat rawan terjadinya pertengkaran, perselisihan. Oleh karena itu, ketika kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, sekiranya ada godaan bagi kita untuk menarik kemuliaan untuk diri sendiri, biarlah kemuliaan, hormat, pujian kita serahkan, kita kembalikan kepada Allah pemiliknya, sehingga hidup kita di dunia ini akan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kami yang melayani di kantor pusat, Opue Porus HKBP, kami sendiri sebagai sekjen, Amang dan Inang kepala departemen, dan seluruh kami yang melayani di kantor pusat, menyampaikan selamat hari Natal kepada Amang, Inang, Perhalado, dan Ruas HKBP. Kiranya sukacita Natal, damai sejahtera milik kita hari demi hari.
Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau mengirimkan anak-Mu ke dunia ini menjadi juru selamat kami. Ya Tuhan, kami bersuka cita merayakan hari yang besar ini, karena kami merayakan keselamatan kami, merayakan keselamatan dunia. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya dengan menerima kasih-Mu yang besar ini, kami boleh bersuka cita dan memiliki damai sejahtera, dan memiliki kekuatan yang baru, menjadi alat di tangan Tuhan, mewartakan kabar sukacita di dunia ini. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 615, terdengar suara malaikat menyanyikan pujian sambil kita mengumpulkan persembahan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami.
sebab kasih-Mu besar dan tidak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikanlah kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu, agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu dinyatakan, dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.